Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba bil Islam dina bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzni fahma. Saudara-saudara mahasiswi, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kali ini kita akan memperagakan atau praktikum untuk topik muskuloskeletal. Ya, muskuloskeletal merupakan dua kata, muskulus dan skeletal, atau masalah tentang otot dan tulang. Kali ini kita akan menunjukkan, mengidentifikasi tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia dan otot-otot yang terangkai dengan tulang tersebut. Dan ini kita mempelajari otot-otot rangka. Nanti kita tunjukkan tulang-tulang secara umum, kemudian bangunan-bangunan utamanya, dan juga kita tunjukkan, mengidentifikasi otot-otot utama anggota gerak. Ya, nanti silahkan diperhatikan sebagai pengganti praktikum yang sesungguhnya. Semoga memberikan gambaran tentang anatomi tubuh manusia, khususnya tentang muskuloskeletal. Setelah sedikit pengantar tadi, kita akan mulai belajar sistem skeleton, ya, tulang tubuh manusia. Ini di sebelah kanan saya, sebelah kita sudah ada peraga tulang manusia secara utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perlu saudara-saudara ketahui, untuk mempelajari secara sistematis kerangka manusia, skeletal manusia ini kita bagi menjadi dua yang utama secara sistematis, ya, yaitu skeleton aksial atau nama lainnya adalah tulang sumbu tubuh, ya, skeleton aksial itu sumbu, dan skeleton appendicular atau nama pengertian bebasnya adalah anggota gerak yang bebas. Nah, skeleton aksial itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah os capitis atau tulang kepala, tengkorak ini, os capitis. Tulang tengkorak atau nama lainnya adalah os cranii, os cranium. Kemudian skeleton yang pembagian kedua adalah vertebra, ya, os vertebralis, mulai dari cervical, thoracalis atau dada, tulang vertebralis thoracalis, kemudian lumbalis, kemudian sacrum atau tulang ekor ini, ya. Kemudian skeleton turunci mengandung juga bagian yang namanya costa, tulang iga ini yang menutup daerah dada, dan terakhir skeleton turunci mengandung tulang dada sendiri atau sternum. Nanti detailnya kita sampaikan. Kemudian tulang anggota gerak atau skeleton appendicular itu ada dua utamanya, yaitu anggota gerak atas atau skeleton appendicular superior dan atau membrum superioris dan membrum inferioris atau tungkai, ya, tungkai. Ini dua bagian, inilah utuhnya. Nanti kita lihat selanjutnya adalah perbagian detailnya termasuk bangunan-bangunan utamanya. Saudara-saudara, setelah kita memberikan pengenalan secara sepintas mengenai tulang rangka manusia secara utuh dari kepala sampai ujung kaki, sekarang kita akan berupaya mendetailkan lebih detail mengenai perbagian dari tulang-tulang tersebut. Ya, namun demikian sebelumnya perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara bahwa tulang manusia itu bermacam-macam bentuk, ya, bermacam-macam bentuk. Ada yang kategorinya adalah tulang panjang atau os longum karena bentuknya panjang, seperti contohnya ini yang saya pegang, tulang panjang. Jadi Anda akan mengenal tulang apa, ya, contohnya dulu, ini panjang, ya. Kemudian ada yang berdasar bentuk itu tulangnya pendek-pendek, ya, pendek-pendek ini. Meskipun ini tulang ini sepertinya satu kesatuan panjang, sebenarnya tulang ini per segmen pendek-pendek, ya. Nanti kita kenalkan ini namanya apa, gitu, ya.
Kemudian ada yang tulang pipih, ya, pipih karena tipis. Ini contohnya ya, tulang pipih atau os planum nama jenisnya. Kemudian ada juga yang tulang itu berongga, di dalamnya ada rongga-rongganya. Ini contohnya, tulangnya berongga, ya. Nanti kita kenalkan apa ini, atau dikenal dengan os pneumatikum, ya, os pneumatikum. Kemudian ada yang tulang itu tidak beraturan, ya. Jadi ini tulang kranium, nanti kita jelaskan lebih detail. Ini ada beberapa bagian dan kalau dilepas bagiannya masing-masing, bentuk tulangnya itu tidak beraturan. Namanya os irregular, ossa irregular. Jadi memang tidak beraturan bentuknya. Tetapi ini menjadi satu kesatuan, jadi membentuk basis kranii kita. Ini mengenai secara umum, mengenai pembagian tulang menurut bentuknya. Nah, sekarang kita akan menuju ke tulang-tulang yang lebih spesifik. Kita awali dari os kranii. Tadi saya sebutkan di atas, di bagian depan, tulang manusia dari atas itu os kranii atau tulang tengkorak. Ya, untuk memudahkan pembelajaran, tulang tengkorak ini dengan sangat terpaksa dipisahkan. Ya. Aslinya begini, tengkorak kita, tengkorak manusia, ya, utuhnya. Maka ini kemudian kita pisahkan, dan pisah ini juga dibentuk juga karena ada maksudnya. Yang saya pegang ini kita sebut sebagai bagian tulang kepala yang kita sebut sebagai calvaria cranii. Apa itu calvaria cranii? Yaitu tulang atap kepala. Itu terdiri dari dua bagian sebenarnya. Ada dua tulang utama, yaitu os frontal, ya, os frontal atau tulang dahi, ya. Kemudian os parietal, ya, tulang puncak kepala. Dua ini sebenarnya ada dua bagian. Kemudian di belakang ada os occipital atau tulang tengkuk, tulang kepala bagian belakang, ya, occipital. Nah, inilah atap kepala ini atau calvaria inilah yang sebenarnya menjadi penutup otak kita. Ya, di dalamnya ada kavitas kranii atau rongga kepala, ya, kavitas ruang kepala otak yang isinya otak. Kemudian os kranii ini kalau yang di bagian bawah kita sebut bawah itu basis, jadi basis kranii. Ini ada beberapa bagian, ya. Yang pertama tadi masih ada sambungannya, ini tulang occipital, jadi di atas hidung kita itu, os frontal, di atas hidung kita itu adalah os frontal atau tulang dahi. Nah, kemudian di bawahnya nanti akan ada tulang pipi, atau yang kita sebut maksila. Ini maksila, ya. Maksila ini ada kanan kiri, maksila dextra sinistra, kemudian bertemu di tengah ini adalah tulang hidung di sini, os nasal ini, ya, os nasal atau tulang hidung. Kemudian di bagian lateral atau sebelah kanan, ketika tulang pipi ini bergerak kanan, maka akan menyambung dengan yang namanya os temporal, ya, tulang temporal, tulang pelipis, tulang pelipis, ya, os temporal. Ini kalau ke belakang lagi akan bertemu dengan os occipital tadi, gitu. Nah, kemudian beberapa tulang tadi menyatu, akhirnya di bagian dalam ini ada dua tulang sebenarnya, yaitu os ethmoidalis ini dan os sphenoidalis. Seluruh tulang itu bersatu membentuk sebuah rongga yang namanya cavum cranialis, tetapi dasar dari pembentukan ini namanya basis kranii, ya, basis kranii atau tulang dasar kepala. Ini kira-kira pembagian dari tulang-tulang kranium. Memang ada beberapa bagian yang masih belum saya sebut. Di sebelah dalam ini tulang os maksila kanan kiri. Kalau ke atas bertemu dengan os nasal, kalau ke bawah itu akan bertemu dengan langit-langit, ya. Yang kita sebut dengan os palatina, palatum, ya. Kalau lidah kita naik ke atas menyentuh langit-langit, itulah
palatum di sini, di belakang dari gigi-gigi kita yang ada, gitu ya. Kemudian di bawah maksila dan palatum ini sebenarnya ada tulang rahang bawah atau yang kita sebut os mandibula. Jadi tulang mandibula itu hanya satu. Kalau maksila dua kanan kiri, kalau mandibula atau rahang bawah itu hanya satu. Dan itu akan bersendi dengan basis kranii di sini kira-kira. Nah, inilah menyatu begini sehingga ada rahang bagian bawah. Ini gambaran tentang pembagian tulang, ya. Semoga secara identifikasi Anda jelas. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah tulang tengkorak, ya. Kita sebut os kranii. Bagian atas adalah calvaria kranii. Bagian bawah ini secara umum disebut basis kranii, terdiri dari beberapa tulang yang sudah saya sebut, dan yang terakhir ini adalah os mandibula. Ini sementara untuk identifikasi nama-nama tulang untuk os kranii. Kemudian ini akan saya lanjutkan lebih detail dari bagian tulang kranii, ya. Dari calvaria kranii ini kita tulang ini kan terdiri dari frontal, kemudian parietal dan occipital. Ini ada sambungan, ada daerah-daerah penyambungan yang kita kenal dengan istilah kalau di kepala biasanya sutura sambungan, ya. Ada beberapa bagian pensambungan, yaitu contohnya adalah ini. Pada bagian depan antara os frontal dan os temporal ini ada bagian yang namanya sutura coronalis. Ini, ya. Corona itu mahkota. Mahkota itu biasanya kan dipakai mengelilingi bagian kepala bagian depan, namanya ini sutura coronalis. Kemudian ada lagi sutura yang menyambung antara parietal kanan dan kiri, ya, sutura parietalis. Kemudian di bagian belakang ada sutura sutura lambdoidea, lambda ini. Nah, ini kira-kira bentuk-bentuk sambungan atau sendi-sendi, sebenarnya persendian, ini bagian persendian pertemuan antara dua tulang. Kemudian di bagian dalam ini ada bagian-bagian yang merupakan cekungan, karena merupakan tempat pertemuan ataupun aliran tempat arteri atau vena, pembuluh darah, ya. Itu ada beberapa bagian, namanya kita kenal sebagai cekungan, itu nama lainnya adalah sulcus, ya, sulcus sagittalis superior, ya. Kemudian ada lekungan kecil-kecil namanya fovea granularis, gitu, ya. Ini kira-kira bangunan pokok yang ada di calvaria kranii. Kemudian dalam basis kranii kita akan lihat lebih detail dari cekungan dari basis kranii ini. Ternyata ada bagian-bagian yang kita bisa beri nama tersendiri-sendiri. Cekungan bagian depan yang besar ini namanya fossa cranii anterior. Fossa itu cekungan, ya. Cranii itu cranium, anterior bagian depan, ya. Fossa cranii anterior ini yang ada di atas dari os ethmoidal, ya. Kemudian yang di atas os sphenoidal ini ada, atau di atas, ya, sphenoidal ini adalah fossa cranii medius. Kemudian di bagian belakang kemudian ada lubang besarnya, ini adalah fossa cranii posterior. Lubangnya disebut foramen magnum. Magnum itu makna besar, ya. Nah, inilah beberapa cekungan besar. Kemudian di bagian depan dari fossa cranii posterior ini ada bagian yang memanjang yang kita kenal sebagai porus acousticus externus, porus ini, ya. Ini adalah liang telinga sebenarnya, ya. Kalau di dalam, kalau kita masukkan sesuatu ke liang telinga kita itu masuk di sini nih. Tapi jangan terlalu masuk, karena terlalu masuk nanti di sini akan mengenai organ telinga bagian dalam, ya. Kemudian
bangunan-bangunan yang lain adalah kalau kita lihat bagian luar ada tadi sudah saya sebut ada tulang pipi atau os maxilla. Ini akan bersambung dengan bagian dari yang menonjol dari os temporalis ya. Ini di sini ada namanya orcus zygomaticus ya. Kemudian ini tulang telinga, tulang hidung. Tulang hidung ini di pangkalnya ada os nasal ya, tulang keras yang di sini yang menyusun hidung kita yang mancung, pesek itu adalah tulang rawan, tidak bisa kita selamatkan. Ini hilang ya dengan jaringan lunaknya. Sehingga yang nampak adalah liang telinga atau rongga telinga, namanya kavitas nasi. Jadi kalau tangan kita masuk ke tiang telinga, lubang telinga itu hanya masuk sedikit aja di bagian dalam sini kira-kira ya. Tapi sesungguhnya bagian telinga, rongga telinga itu cukup besar, kavitas nasi ini. Ya, dasar dari kavitas nasi itu adalah os palatina, kalau dari bawah ini os palatina. Nah, antara telinga hidung ya. Antara hidung bagian kanan kiri itu dipisahkan oleh sekat yang namanya septum nasi. Ini juga tulang rawan yang sayang tidak bisa menyelamatkan itu. Ini bagian-bagian os basis kranii. Kemudian yang terakhir dari bagian detail dari calvaria atau dari os kranii adalah mandibula. Mandibula ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang bagian depan bawah ini namanya basis mandibula, ya basis mandibula. Kemudian bagian badan utamanya namanya korpus mandibula. Kemudian ini ada dua tonjolan, ya tonjolan ini namanya processus condylaris dan processus coronodius, ya. Di mana ini kemudian ada bagian yang namanya kaput mandibula, kolum mandibula. Nah, kemudian ini kaput dan ini akan bersinggungan atau membentuk sendi dengan basis kranii, namanya adalah di sini nih ya, namanya adalah articulatio temporomandibularis. Temporomandibularis. Jadi kalau di kita adalah di depan liang telinga ini. Nih, ini bagian-bagian pokok dari mandibula ya. Oh, tadi belum saya sebutkan, ini ada bagian leher di bawah kolum adalah angulus sendi, bagian sendi, angulus mandibula. Nah, inilah bagian-bagian pokok detail dari tulang tengkorak kita. Ini tulang tengkorak, sementara saya anggap selesai dulu. Nanti kita pindah ke tulang yang lain. Selanjutnya ini adalah di depan kita ada beberapa tulang. Ini adalah bagian dari truncus atau tulang belakang dan tulang yang bentuk badan utama kita, yaitu yang pertama ini adalah bagian vertebra, tulang-tulang vertebra, os vertebralis ya. Os vertebralis ini terdiri banyak bagian ya, ada beberapa bagian, yaitu vertebra yang di bagian leher ada 7, namanya os vertebralis cervicalis, area cervical. Kemudian yang di dada itu ada 12, os vertebralis thoracalis. Kemudian yang membentuk bagian pinggang itu vertebra lumbalis, dan kemudian akan bersambung dengan tulang ekor ya, tulang ekor ini ya, vertebra tulang ekor. Kemudian tulang iki akan bersendi dengan koksa atau panggul, tulang panggul ya, membentuk pelvis ya. Ini kira tentang gambaran besar, gambaran umum tentang tulang vertebra sampai tulang ekor. Kemudian tulang itu akan menyambung seperti yang di sebelah ini, menyambung membentuk rongga dada dengan tulang iga atau os costa. Ini kalau saya ambil os costanya adalah contohnya ini, dan jenisnya adalah tulang pipih. Os costa ini ada beberapa bagian ya, os costa nanti kita detailkan. Nah, kita ke tulang vertebra dulu. Tulang vertebra itu yang agak khas adalah yang khas pada vertebra cervicalis. Vertebra cervicalis ini, vertebra cervicalis pertama dan kedua bentuknya sangat berbeda dengan vertebra yang lain.
Ya. Yang vertebra cervicalis pertama itu bisa dibilang mempunyai karakteristik khusus, yaitu vertebra itu tidak memiliki korpus atau bagian badan. Ya. Dia akan bersinggungan atau bersendi dengan basis kranii. Ya, ini vertebra cervicalis bentuknya seperti ini. Kemudian di bawah vertebra cervicalis pertama ada vertebra cervicalis kedua, bentuknya juga khas, di mana dia punya tonjolan yang kita sebut aksis dentis. Itu kalau berpasangan kira-kira bentuknya adalah bentuk pasangannya begini dengan tulang vertebra cervicalis pertama. Ini bentuknya sangat khas. Kemudian vertebra cervicalis itu ada 7, dan yang terakhir namanya vertebra cervicalis ke-7. Ya, ke-7 ini punya bentuk yang khas, yaitu pada bagian tonjolan yang ke bawah ini prosesusnya ini namanya prosesusnya agak menonjol kecil, namanya prosesus prominent, namanya vertebra cervicalis prominent. Kemudian nanti ke bawah menyambung dengan vertebra thoracalis 1 sampai 12. Nah, kemudian menyambung lagi vertebra cervicalis thoracalis 1 sampai 12 ini masing-masing akan bersinggungan atau bersendi dengan tulang iga atau koste. Ya. Kemudian vertebra cervicalis thoracalis, vertebra thoracalis yang ke-12 itu kemudian akan melanjutkan menjadi vertebra lumbalis. Nah, inilah kira-kira gambaran umum mengenai vertebra, kosta, dan koksa. Ya. Nanti kita detailkan bagian-bagiannya. Selanjutnya ini akan kami tunjukkan bagian berikutnya adalah berbicara tentang atau identifikasi tulang-tulang anggota gerak atau anggota gerak bebas atau anggota lengan atas dan lengan bawah. Yang kita kenal istilahnya adalah ossa membrum superior itu anggota gerak atas, dan ossa membrum inferior anggota gerak bawah atau tungkai. Ya, beberapa tulang yang ada adalah yang pertama ini gambaran tulang, bukan gambaran, ini adalah bentuk tulang skapula. Ya, skapula atau tulang belikat kalau kita menyebutnya. Tulang skapula bentuknya seperti segitiga. Ya, kemudian ini di daerah punggung adanya, ya, di daerah punggung. Kemudian di tulang ini nanti pada bagian depan akan bersinggungan atau bernyambung dengan tulang selangkang atau klavikula. Ya, ini tulang klavikula. Ya, tulang klavikula. Tulang klavikula ini pada bagian eksternal akan bersentuhan dengan bagian dari skapula, bagian lateral bagian medial bersinggungan dengan tulang dada atau sternum. Ya, ini dua tulang, ini skapula, kemudian klavikula. Kemudian saya pegang satu skapula, ya, skapula yang sebelah ini sebelah kanan. Ya, ini bagian depannya. Ya, bagian skapula. Ini bagian belakang. Nah, bagian kanan ini bagian depan, ini bagian lateral ada bagian yang namanya cavitas glenoidalis. Cavitas itu rongga. Nah, ini apa hubungannya? Nanti berhubungan dengan ini. Tulang di sebelah lateral dari skapula ada anggota gerak itu, yang pertama yang panjang adalah os humerus. Ya, tulang lengan atas atau tulang lengan atas, ya, os humerus. Ini akan kira-kira berdekatan begini, membentuk persendian seperti ini. Ya. Nah, cavitas glenoidalis ini akan bergabung dengan atau bersendi dengan caput humeri. Caput itu kepala, caput humeri. Ya. Ini caput os humerus sampai bawah. Ya. Ada kanan kiri tentunya. Ya. Ada kanan kiri. Ya. Ketika ini kita gambarkan seperti ini posisinya, ya, kalau dari depan, kalau dari belakang berarti seperti ini. Ya. Maka
ketika kita bicara tentang humerus, setelah ada kaput, ada kepala, ini adalah bagian kaput humerus, bagian humerus yang namanya kolum leher, ya, leher kolum humeri. Kolum humeri itu ada dua bagian, ada kolum yang diberi nama kolum anatomicum di sini nih, melingkar di bawah. Kemudian ada yang melingkar diagonal dari kaput humeri namanya kolum chirurgicum, ya. Kemudian bagian panjang dari os humeri ini kita sebut sebagai corpus humeri, ya. Kemudian ada bagian yang bawah yang agak menonjol namanya trochanter humeri, ya. Kemudian ini akan menyambung dengan tulang bagian bawahnya, ya. Kemudian bagian menonjol kanan kirinya tergantung di sebelah luar atau dalam namanya epicondylus. Kalau lateral di sebelah luar namanya epicondylus laterale, kalau yang di sebelah dalam namanya epicondylus mediale. Kemudian di humeri ini kalau dilihat dari belakang ada bagian yang mencekung. Ini namanya fossa olecrani. Fossa olecrani ini, ya. Cekungan dari olecrani. Olecraninya di mana? Olecranonnya di mana? Adalah dari tulang di bawahnya, yaitu tulang dari ulnaris, ya, ulnaris. Kita lihat ulnaris yang kanan dan kiri, ya. Nah, ini adalah os ulna, ulnaris. Ada bagian yang namanya olecranon, makanya olecranon ini bertemu dengan cekungan di humeri namanya fossa olecrani, fossa yang dibentuk oleh olecranon, gini, ya. Jadi ini sambungannya. Ini yang saya pegang sekarang adalah tulang dari ulnaris, ya. Kemudian ulnaris cirinya memiliki bagian yang cekung, incisura trochlearis. Bagian atasnya namanya olecranon. Kemudian bagian ujung ini di bawah, tetapi meskipun di bawah namanya caput ulnae. Di caput ulnae ini ada bagian yang menonjol namanya processus styloideus. Nah, ini kira-kira bentuk dan bagian-bagian pokok dari ulna. Kemudian ulna ini akan bersandingan dengan tulang radius, ya, radii, ya. Nyambungnya bagaimana atau bersebelahnya bagaimana, ya. Bersebelahnya seperti ini kira-kira. Ini sayangnya tulang tidak sama, tidak satu individu sehingga panjang pendeknya berbeda. Ini, ya, maaf kebalik. Nah, panjangnya begini, nyambung. Ya, ini adalah bagian radius, maka radius ini beriringan bersambungan dengan bagian dari tulang ulna itu, beririsan sejajar. Kemudian bagian bawah dari radius ini akan bersinggungan atau bersendi dengan tulang-tulang tangan, ya, dengan manus, tulang manan. Ya, ada beberapa bagian nanti kita sebutkan, gitu, ya. Selanjutnya ini kita mencoba menunjukkan beberapa bagian tulang atau tulang dari tulang anggota gerak bawah atau yang kita kenal sebagai ossa membrium inferior, ya, tulang gerak anggota bawah. Ini tadi tulang gerak anggota bawah ini bisa dibilang awal yang termasuk utamanya adalah tulang yang sangat besar ini. Ini adalah tulang femur atau paha atas, ya, tulang paha femur, ya. Femur ini letaknya bagaimana? Ini akan berhubungan dengan os coxae, ya, os coxae, ya. Os coxae kira-kira begini, ya. Tadi sudah kami singgung di depan, coxa atau itu membentuk, atau coxa ini bagian dari trunkus, ya, tetapi juga bisa menjadi bagian dari os membrum inferior, ya. Nah, begini bentuknya kira-kira. Nah, os coxae ini ada beberapa bagian yang tadi belum saya sebutkan di depan, ya. Memiliki beberapa bagian, nanti akan nyambung dengan sakrum, ya, tulang ekor, gini toh, tadi sudah saya tunjukkan. Ada beberapa bagian dari os coxae itu, ya, gini,
ya, memiliki beberapa bagian tulang, yaitu bagian antara lain yang kita sebut dengan crista iliaca. Ini lokasinya, crista iliaca. Kemudian osis alii, ya, ala osis ilii. Ilii itu ilium. Ilium itu usus halus, tempat di mana usus halus itu tersandarkan, menyangga, ya ini asas ilii. Kemudian ada tonjolan-tonjolan dari tulang os ilium ini, ya, ada yang namanya spina iliaca anterior, ya. Berarti spina itu tonjolan, iliaca itu os ilii, anterior itu depan. Spina iliaca anterior ini ada dua, yang atas nama spina iliaca anterior superior, ada spina iliaca anterior inferior. Di belakang juga akan ada spina iliaca superior, posterior superior dan posterior inferior, ya. Itu bangunan-bangunannya. Kemudian yang cukup besar ada cekungan ini namanya incisura ischiadica mayor, ya. Kemudian kalau yang ada garis khayal yang terbentuk, ya, terbentuk karena persendian dengan sakrum dan koksa sebelah kanan kiri, itu nanti akan ada sebuah garis khayal atau sebuah garis, akan ada sebuah lingkaran, yaitu ini, ya, ini yang kita kenal sebagai linea arcuata, yang merupakan batas antara pelvis mayor dan pelvis minor. Dan linea arcuata inilah atau lingkaran inilah yang sebenarnya seakan-akan menjadi pintu panggul ketika kepala bayi harus keluar dari rahim ibu. Ya, sehingga kepala bayi itu sebisa mungkin harus bisa melewati lubang sebesar ini, sekecil ini mungkin barangkali, ya. Ya, sehingga bisa dibayangkan bagaimana manuver bayi ketika bergerak. Oke, ini sakrumnya saya tinggalkan, kembali ke hubungannya dengan os humeri, os femur, maaf. Ketika ini koksa bersendi dengan humerus atau dengan femur, femur, ya, koksa bersendi dengan femur, maka ini namanya artikulasio femuro koksae, ya. Kemudian bagian dari femur, ya, ini ada kaput. Kemudian di bagian ujung kaput ini ada bagian kecil namanya fovea capitis, cekungan. Kemudian ada leher kaput namanya column femoris. Kemudian ada tonjolan di depan namanya trochanter mayor. Yang belakang ini bawah ada trochanter minor, ya. Kemudian badannya ini namanya corpus femoris. Kemudian tonjolan bagian bawah namanya condylus femoris. Kemudian ada cekungan namanya fossa poplitea di belakang. Poplitea diambil juga dari nama pembuluh darah yang lewat di sini. Nanti ada pembuluh darah besar, arteri dan vena poplitea, ya. Ini adalah bagian-bagian dari femur. Kemudian femur pada bagian bawah ini akan bersendi dengan ini kecil ini apa ini? Tulang lutut atau patella, ya. Nah, kemudian di bagian bawah dari condylus ini akan bersendi dengan dua tulang besar lainnya, yaitu tulang yang di bagian bawah, yaitu tulang tibia dan fibula, ya. Begini, tulang tibia dan agak di anunya adalah fibula, tibia dan fibula, gitu, ya. Nah, tibia ini mengandung beberapa bagian, ada bagian condylus, ada bagian depannya namanya margo anterior, kemudian ini corpus, kemudian di bagian bawah itu ada namanya, kalau kita kenal Anda memiliki adalah mata kaki. Mata kaki nama lainnya adalah malleolus medialis. Jadi ini letaknya di sebelah medial dari kaki tungkai kita. Kalau tibia, sedang fibula agak sedikit lateral, maka nanti di tibia itu membentuk malleolus lateralis, mata kaki sebelah luar. Ini kira-kira gambaran anggota tulang besar. Kemudian tulang-tulang kaki, ya, ini akan ada beberapa tulang kaki, ya. Contohnya ini, ya, ini adalah
tulang tumit ya, calcaneus. Calcaneus ini cukup besar tulang tumit ya. Ini kalau kita punya tumit dipegang adalah yang bagian ini tumitnya. Gitu. Ini dan nanti akan nyambung dengan tulang telapak kaki dan jari-jari kaki. Demikian untuk penjelasan singkat mengenai bermacam-macam atau berbagai tulang dari ujung kepala sampai tumit. Kemudian kita lanjutkan, tadi sudah menunjukkan identifikasi tentang skeletal, tulang-tulang manusia. Sekarang kita ingin menunjukkan pada saudara-saudara tentang otot-otot, identifikasi otot-otot besar ya, otot-otot utama pada tubuh manusia, khususnya otot rangka ya, khusus otot rangka yang besar, mulai dari ujung kepala sampai nanti ujung kaki gitu. Di kepala ototnya cukup banyak, dan di daerah kepala dan wajah keistimewaan ototnya adalah salah satunya otot itu tidak seluruhnya menempel di tulang. Yang biasanya otot rangka itu menempel di tulang, origo-enchysia menempel di tulang. Tapi khusus otot wajah, terutama otot wajah, ini sebagian tidak melekat atau tidak menempel di tulang. Dan itulah kan salah satu kenapa wajah ini bisa memiliki gerak mimik wajah yang sangat bervariasi. Ya, karena begitu mobilnya. Di dalam untuk pengenalan saudara-saudara secara umum, otot-otot kepala atau musculus capitis ya, itu ada yang di sekitar mata namanya musculus bulbi. Bulbi itu bola mata maksudnya, bulbi ya, musculus bulbi. Kemudian otot-otot yang di daerah wajah, daerah pipi ini kategori namanya musculus facialis. Kemudian di daerah mulut dan rahang termasuk di daerah temporal itu adalah otot-otot untuk mengunyah, namanya otot mastikasi ya. Kemudian ada di bagian dalam mulut ya, itu juga ada ototnya, yaitu otot lidah kita namanya musculus lingua ya. Itulah ya, lidah kita itulah musculus lingua ya. Kemudian ini otot wajah ya. Kalau dilihat dari sedikit samping, ini ada otot temporalis ya, di telinga kita, di sebelah lateral dari telinga kita gitu. Pas. Nah, kemudian berikutnya adalah otot-otot yang menyusun atau yang ada di rongga yang menyusun dada ya, di dada atau di leher dulu, di leher ya. Itu ada di leher, otot itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu titik tolaknya pada daerah tulang hyoid atau tulang lidah. Kata orang lidah tidak bertulang, sesungguhnya punya, yaitu tulang hyoid. Letaknya kira-kira di pangkal dari leher kita ya. Apakah otot itu ada di atas atau di bawahnya? Kalau di atas namanya otot-otot suprahyoid, kalau di bawah infrahyoid ya. Ini adalah otot-otot di leher. Kemudian yang paling menonjol dari otot leher adalah otot yang melintasi dari belakang telinga sampai ke klavikula, namanya sternocleidomastoideus ya. Ini sangat bisa kita raba di leher kita sendiri. Kalau Anda menengok ke kanan ke kiri, Anda raba, akan terasa serabut otot yang cukup besar, itu adalah sternohyoid ya, sternohyoid. Itu pokok otot di leher ya. Kemudian di daerah depan kita akan mengenal beberapa otot. Bentar. Di daerah depan akan ada, kita kenal beberapa nama otot ya, di daerah dada atau torak itu ya. Yaitu di bagian anterior. Di bagian anterior dada itu ada otot pectoralis major, otot dada bagian depan ini pectoralis major. Kemudian di bawahnya ada pectoralis minor, di ini dada yang terbuka. Kemudian
dibuka di bawahnya ada pectoralis minor. Kemudian ada otot-otot yang membentuk atau yang menghubungkan antar iga, namanya otot interkostalis. Interkostalis ini ada dua, yang ini kelihatan di luar adalah yang eksternal, juga ada yang internal. Ya. Kemudian untuk bagian depan, otot perut, ini ada beberapa bagian, yaitu ada rectus abdominis, yaitu yang tegak lurus ini. Kemudian ada yang menyilang, ya menyilang, yaitu obliquus externus abdominis, dari lateral atas ke medial bawah. Kemudian di dalamnya ada obliquus internus abdominis. Ya. Ini bagian otot-otot abdomen. Ya. Kemudian ada yang melintang namanya transversus abdominis. Nanti di peraga yang lain kali. Itu otot-otot dari kepala sampai perut bagian depan. Kemudian ini dari penampang belakang atau punggung, ya. Kalau secara besarnya adalah kalau punggung ini ada dua otot besar terutama, yaitu otot yang ada menutup punggung bagian belakang, bentuknya seperti trapesius, bangunan trapesium namanya trapesius, dan musculus trapesius, dan dari samping kanan kiri akan ada otot besar namanya latissimus dorsi. Ini otot utama dari punggung, ya. Meskipun di dalamnya juga ada lapisan-lapisannya. Kemudian berikutnya di bagian bawah kita akan melihat otot tungkai bawah atau otot-otot membrum inferior, ya. Ini adalah orang menyebut pantat atau namanya gluteus, ya. Gluteus yang bisa diraba oleh tangan kita pada waktu, terutama waktu menyuntik injeksi, adalah yang kita sebut gluteus maximus. Di dalamnya akan ada otot bagian dalam namanya gluteus medius, dan lebih dalam lagi ada bagian yang gluteus minimus. Ini contohnya, ini kalau dibuka gluteus maximus kami ambil, di dalamnya ada otot-otot gluteus minimus dan gluteus medius, gitu ya. Ini saya pasang lagi. Oke, ini otot-otot gluteus. Kemudian dari tungkai bagian belakang akan tampak beberapa otot, yaitu otot-otot yang di daerah femur, ya, otot-otot di daerah femur dan otot-otot di daerah tungkai bawah atau kita kenal sebagai daerah kruris, ya, daerah kruris. Di sini akan ada yang bagian belakang, khususnya bagian belakang itu adalah otot-otot yang fungsinya untuk meluruskan, ya, meluruskan anggota gerak. Ada bagian yang kita sebut otot bicep femoris, ya, ada bicep femoris, semimembranosus dan semitendinosus. Ini bagian dari otot yang kita sebut dengan otot-otot hamstring, ya, otot-otot hamstring. Kemudian tungkai bawah ini ada beberapa otot yang kita sebut sebagai otot gastrocnemius. Kemudian kalau ke bawah lagi akan ada bagian yang di dalamnya, ya, ada beberapa otot yang namanya musculus popliteus, soleus dan tibialis posterior. Kemudian ini adalah kembali ke bagian depan, kita ingin menunjukkan sedikit tentang otot anggota gerak atas, ya. Akan terbagi beberapa bagian besar, yaitu otot-otot yang merupakan bagian dari fleksor lengan atas, khususnya adalah otot deltoid, otot di pundak ini deltoid. Kemudian otot bicep brachii, ya. Kemudian tricep brachii di sebelah agak belakang, ya, bicep brachii. Itu adalah otot-otot fleksor anggota gerak atas. Kemudian otot ekstensor lengan atas di belakang ini ada tricep brachii, ya, tadi.
Kemudian hal yang lain adalah fleksor lengan bawah. Ini fleksor lengan bawah. Jadi untuk melakukan fleksi anggota gerak bawah. Kemudian otot-otot di tangan ada yang kategori tenar dan hipotenar. Itu kira-kira. Ini kira-kira otot-otot secara garis besar mengenai otot-otot anggota gerak atas ya. Untuk saudara-saudara secara umum cukup mengetahui mengenal beberapa bagian besar otot, tetapi sebenarnya masih banyak di bawah deltoid, di bawah tricep, bicep dan tricep itu ada beberapa otot termasuk otot coracoideus, yang di sebelah sini. Nah, kemudian di bawah otot itu banyak ada pembuluh darah, ada saraf yang itu berhubungan dengan vaskularasi atau inervasi dari otot-otot itu sendiri. Demikian pengenalan singkat mengenai muskuloskeletal manusia. Ya. Silahkan nanti dilihat lebih detail di gambar atlas dan beberapa referensi. Dan kita masih berharap bisa bertemu pada praktikum yang sesungguhnya di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.